Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Fadil Ardiansyah, Eka Faikotul 5, dan saya Rohmah Khomarah Maulidia. Di sini kami akan menjelaskan tentang korupsi. Adapun pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama adalah definisi korupsi, yang kedua korupsi dan modernisasi, yang ketiga praktik korupsi di Indonesia, yang keempat dampak korupsi, dan yang terakhir pandangan Islam mengenai korupsi. Langsung saja ke yang pertama, definisi korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Dikatakan pula bahwa corruption berasal dari kata Latin kuno, yaitu corrupere. Dari bahasa Latin istilah corruption dari Inggris, corruptio dari Prancis, dan corruption atau corruptie dari Belanda mulai dikenal. Arti harfiah dari kata korupsi adalah korupsi, kejelekan, kebejatan moral, ketidakjujuran, musnah, maksiat, dan penyimpangan dari kesucian. Adapun menurut Muhammad Ali, arti dari korupsi yang pertama adalah korupsi berarti hal yang buruk, mudah menerima suap dan suap, menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dan lain-lain. Yang kedua, korupsi mengacu pada pelanggaran setiap penggelapan uang dan penyimpangan. Yang ketiga, korupsi adalah orang yang melakukan korupsi. Selanjutnya yang kedua adalah korupsi dan modernisasi. Modernisasi menumbuhkan korupsi dengan mengubah dan memproduksi sesuatu melalui sistem politik. Penataan mekanisme dan ketertiban politik di banyak negara pasca Perang Dunia Kedua telah menjadi bahan perdebatan menarik di kalangan ilmuwan politik, politisi, dan bahkan masyarakat umum. Orang menjadi mandiri dan setelah melalui tahap kehidupan tradisional, memulai tahapan baru yang disebut dengan modernisasi. Samuel P. Huntington menjelaskan bahwa ada 3 alasan mengapa modernisasi melahirkan korupsi. Yang pertama, modernisasi membawa perubahan mendasar dalam nilai-nilai masyarakat. Yang kedua, modernisasi mengarah pada korupsi karena menciptakan sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Dan yang ketiga, modernisasi mendorong korupsi dengan mengubah dan menciptakan sesuatu melalui sistem politik. Praktik korupsi di Indonesia. Kasus korupsi telah terjadi di Amerika Serikat, beberapa kasus baru ditemukan, dan lain-lain telah berlangsung selama beberapa tahun. Lama tapi belum terselesaikan sampai saat ini. Sejumlah kasus korupsi legendaris di Indonesia seperti kasus suap EKTP dan kasus hambaran semakin memperumit tugas pejabat tinggi anti korupsi. Apalagi kasus korupsi yang banyak menyeret pejabat daerah merupakan bukti nyata bahwa budaya korupsi telah mengakar di tingkat lokal. Beberapa korupsi di Indonesia yang menyatakan perhatian masyarakat antara lain, yang pertama kasus EKTP. Kasus ini mulai terjadi pada tahun 2010, di mana permasalahan ini terkait pengadaan EKTP untuk tahun 2011 sampai dengan 2012, kasus yang menimbulkan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Yang kedua, Pertamina. 4 tahun sebelumnya Amerika merupakan kerugian negara yang ditaksirkan akibat adanya kasus ini. Ada beberapa kasus pula yang melibatkan Pertamina di dalamnya. Di antaranya kasus korupsi Exor 1 Pertamina Balongan, dan kasus korupsi dengan PT UPG Indo Petrogas. Yang ketiga, penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan. Tahun 2010 terjadi peristiwa dramatis yang menggerogoti kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak karena tersangka merupakan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Tambunan. Kasus tersebut merugikan negara sebesar 1,2 triliun rupiah. Yang keempat, bantuan likuidasi Bank Indonesia tersangkut skandal korupsi pada akhir 1990-an. BLB merupakan bentuk bantuan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuidasi akibat krisis mata uang tahun 1998. Yang kelima, kasus penurunan kondensat. Peristiwa yang terjadi pada tahun 2009 itu melibatkan PT Trans Pacific Indotama dan SKK Migas. 4. Dampak korupsi. Korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru, dan kita tidak boleh menyerah
untuk terus memberantasnya. Dampak korupsi ini sangat banyak, diantaranya merusak tatanan ekonomi masyarakat dan menyengsarakan rakyat. Secara teoritis kita melihat dampak korupsi terhadap sistem tatanan sosial sangat merugikan. Menurut Dr. Sujono Karmi, bahwa masih ada beberapa akibat dari tindakan korupsi ini. Yang pertama yaitu penderitaan dalam bidang ekonomi. Penderitaan mayoritas masyarakat dalam bidang ekonomi, administrasi, politik, dan hukum. Hancurnya suatu perekonomian negara yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari korupsi menyebabkan penderitaan bagi sebagian besar rakyat. Yang kedua yaitu rusaknya tatanan sosial. Rusaknya sistem tatanan sosial, norma masyarakat sedang digulingkan oleh keterlibatan publik yang didukung. Yang kelima, pandangan Islam mengenai korupsi. Korupsi dipandang sebagai bentuk perbuatan yang merusak ketertiban dan pelakunya dikategorikan sebagai jinayat al-kubra atau dosa besar. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengharamkan memakan harta orang lain. Para komentator mengatakan bahwa banyak hal yang dilarang dalam klausa di atas, seperti makan uang yang berbunga tinggi, makelar, atau perantara perdagangan yang menipu penjual dan pembeli, kemudian menerima harta tanpa hak, dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi merupakan perbuatan batil karena itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Thauban dia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya. Hadis riwayat Ahmad nomor 22.452. Sudah sangat jelas bahwa Rasulullah melaknat perbuatan suap ini. Yang terkutuk bukan hanya penerima, namun pemberi dan yang menghubungkan keduanya. Penjelasan singkat dari kelompok 5 yang membahas tentang korupsi. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.